Hanli membuka setiap kotak yang tersisa satu persatu. Yang satu memiliki botol hijau kecil, sementara yang lain memiliki sebongkah sesuatu seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya ungu. Hanli dengan santai membuka botol hijau dan menghirupnya. Aroma yang sangat tajam dan pedas menyerang hidungnya, menyebabkan Hanli meringis. Dia buru-buru menutup botol yang tampak seperti racun, dan melirik botol kecil dengan ekspresi aneh sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Pada akhirnya, tatapannya jatuh ke objek ungu. Dia meremasnya dengan jari-jarinya, dan ternyata sangat lembut. Helaian cahaya sesekali berkilauan dari objek ungu, menciptakan pemandangan yang mempesona. Ih, Hanli berteriak keheranan. Dia kemudian memusatkan indera spiritualnya ke objek dan memeriksanya secara mendalam. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba bergetar dan bola ungu berubah menjadi awan ungu. Itu berputar sekali di atas kepala Hanli sebelum jatuh ke tangan Hanli dalam bentuk aslinya. Tampaknya berlapis-lapis seperti jaring benang ungu berkilau yang sangat tipis. Tampaknya itu semacam harta langka. Ketika Silvermoon melihat jaring ungu, dia berbicara dengan takjub. Bukankah ini awan renda ungu? Itu adalah harta karun kuno yang terkenal bahkan di zaman kuno. Kegembiraan berkedip dari mata Hanli dan dia dengan bersemangat bertanya, "Kamu tahu apa ini? Karena itu terkenal. Mungkinkah itu harta roh surgawi?" Silvermoon dengan antusias berkata, "Tidak. Meskipun awan renda ungu adalah harta karun kuno kelas atas, itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan harta roh surgawi. Tetapi sehubungan dengan kemampuan bertahannya, itu sangat fleksibel dan mudah dibentuk, tergantung seberapa baik itu disempurnakan. Harta itu dapat digunakan untuk menutupi area seluas beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Itu adalah harta pertahanan skala besar yang benar-benar langka. Dikatakan bahwa awan renda ungu terbesar bisa melindungi segalanya dalam jarak 50 km. Namun, saya tidak tahu seberapa benar ini. Tentu saja, ini juga sangat efektif untuk menjebak musuh. Adapun kemampuan menyerangnya, itu mampu melepaskan api sejati giok matahari untuk membunuh musuh." Jejak kekecewaan muncul di wajah Hanli, tetapi segera dia memasang ekspresi aneh. "Silvermoon, kamu tampaknya cukup tahu tentang awan renda ungu ini. Mungkinkah Anda pernah melihatnya sebelumnya?" Ketika Silvermoon mendengar ini, dia terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum kecut dan berkata, "Sekarang setelah guru menyebutkannya, saya mengingat sepotong ingatan saya sebelum saya disempurnakan menjadi roh artefak. Sepertinya ada satu awan renda ungu tertentu yang saya kenal dengan cukup baik." Saat Silvermoon berbicara, ekspresinya tampak termenung. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menyerah, seolah-olah ingatan itu di luar jangkauan. "Karena awan renda ungu ini sangat menakutkan dan saya belum pernah mendengar Master Changkun menggunakan harta ini, kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari lembah Devil Fall. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kotak giok yang kita peroleh memiliki informasi apapun tentang lembah Devil Fall. Itu pasti dimasukkan ke dalam 2 kotak giok yang dibawa Marquis Nanlong. Benar-benar disayangkan." Hanli menertawakan dirinya sendiri, tetapi dia tidak benar-benar tampak sedih. Dia jelas mengerti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak harta jika dia memperoleh rahasia lembah Devil Fall. Tetapi pada saat yang sama, dia akan menjadi target besar. Selama informasi ini terungkap, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan eksentrik akan datang mengetuk pintunya. Sulit untuk mengatakan apakah keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Silvermoon mau tidak mau bertanya, "Tuan, apakah batu giok itu tidak mengandungnya?" Karena Silvermoon bertanya, Hanli menjawabnya dengan nada hambar. "Slip batu giok itu berisi seni kultivasi dan teknik Master Changkun. Meskipun saya tidak dapat mengolah seni kultivasi utama seni bulan utuh, ada beberapa teknik rahasia dan beberapa wawasan kultivasi yang dapat saya manfaatkan." Ketika Silvermoon mendengar ini, dia menghela nafas dan tampak sedih. Pada saat itu, Hanli menyingkirkan semua barang dan kotak. Setelah memberi Silvermoon kata singkat, Hanli menutup matanya dan mulai bermeditasi. Silvermoon kemudian mendekat ke tubuh Hanli dan meringkuk. Dia kemudian membuka mata hitamnya yang cerah dan mulai menatap tanpa berpikir ke sudut gerobak yang kosong. Saat pasukan manusia Mulan perlahan maju, 2 hari telah berlalu.
Selama waktu itu, dua kelompok prajurit mantra telah memeriksa rombongan. Namun, Honey dibangunkan oleh Silvermoon setiap kali, dan dia dapat dengan mudah menyembunyikan dirinya dari prajurit mantra tingkat rendah ini. Karena gerobak yang dipilih Honey berisi barang-barang yang tidak penting, tidak ada manusia Mulan yang mau repot-repot memeriksanya. Begitu tentara meninggalkan dataran Mulan, Honey diam-diam pergi dengan Silvermoon di genggamannya. Dia mengambil rute yang berbeda dari tentara, langsung menuju ke arah selatan surgawi. Dengan indera spiritualnya yang luas, Honey mampu mendeteksi prajurit mantra manapun dalam jarak 50 km. Memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari mereka saat dia dengan mulus melewati padang pasir dan memasuki negara bagian Feng Yuan dari Serikat Sembilan Bangsa. Negara bagian Feng Yuan adalah salah satu dari 3 negara yang paling dekat dengan dataran Mulan. Gunung-gunung di perbatasan mereka biasanya dijaga oleh para kultivator dari aliansi 9 bangsa. Tetapi setelah Honey menghabiskan beberapa hari di dalam negara bagian Feng Yuan, dia tidak bertemu dengan seorang kultivator pun. Tetapi dia telah menemui banyak patroli prajurit mantra. Jelas bahwa Serikat 9 Bangsa telah menemukan pertempuran awal mereka melawan prajurit mantra Mulan tidak menguntungkan, dan memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Pertarungan yang sebenarnya seharusnya belum dimulai. Tanpa berpikir lebih jauh, Honey bergegas melewati daerah yang sangat terpencil. Setelah penerbangan yang mulus selama 4 hari, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat gunung kecil yang tidak jelas dengan ekspresi terkejut. Segera wajahnya berubah di antara berbagai ekspresi yang berbeda. Beberapa saat yang lalu, dia telah mendeteksi area dengan fluktuasi ki spiritual yang ganas yang samar-samar mengandung niat jahat. Jelas bahwa ada pertempuran antara kultivator kelas tinggi. Karena pertempuran sedang terjadi di sini, kemungkinan besar itu adalah seorang kultivator yang bertarung melawan seorang prajurit mantra. Dengan beberapa pemeriksaan lebih lanjut, Honey menemukan bahwa ada 5 petarung tahap formasi inti yang mempertaruhkan segalanya melawan eksentrik jiwa baru lahir. Di antara petarung tahap formasi inti ini, ada beberapa dengan aura yang menurut Honey sedikit familiar. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Honey tidak tahu siapa itu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Honey tidak bisa menahan rasa penasarannya dan terbang. Dengan teknik gerakan luar biasa Honey mampu menempuh jarak pendek ini dalam sekejap mata. Begitu dia tiba, dia melihat cahaya berbagai warna memenuhi langit bersama dengan suara ledakan yang keras. Pertempuran itu sangat sengit. 5 kultivator formasi inti yang berpakaian beragam saat ini sedang bertarung melawan prajurit mantra tahap awal jiwa baru lahir. Meskipun 5 kultivator formasi inti bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan mengendalikan harta sihir mereka dengan sempurna, prajurit mantra botak berjubah kuning pelan-pelan mendorong kembali para kultivator dengan lingkaran kabut kuning. Prajurit mantra memasang ekspresi galak. Meskipun dia belum melepaskan harta sihirnya sendiri, teknik fantastik dan kultivasinya yang dalam memungkinkan dia untuk dengan mudah menanganinya. Jika bukan karena fakta bahwa ada seorang wanita cantik di antara kultivator formasi inti, kultivator jiwa baru lahir kemungkinan tidak akan menahan diri dan sudah menghabisi mereka semua. Meskipun Honey menemukan wanita ini akrab, tatapannya terfokus pada pria tua gemuk di antara para kultivator. Orang tua itu diselimuti dengan kilat perak dan mengendalikan harta sihir pedang besar yang berulang kali memancarkan kilat. Dia adalah orang yang terkuat di antara kelompok 5 orang. Honey mengenali penampilan dan seni kultivasi lelaki tua itu dan memasang ekspresi rumit. Dia bergumam, "Itu dia." Honey bingung bagaimana ada kebetulan seperti ini di dunia ini. Setelah kultivator berjubah kuning berjuang untuk waktu yang lama, dia kehilangan kesabarannya dan dengan tajam memelototi wanita cantik itu. "Gadis, sepertinya kamu tidak mengenali niat baikku. Jika bukan karena seni kultivasi saya membutuhkan wadah kultivasi yang luar biasa, saya tidak akan membiarkan Anda begitu lama. Jika Anda tidak menyerahkan diri kepada saya, jangan salahkan saya karena kejam." Begitu dia mengatakan ini, dia meludahkan bulu kuning. Itu bersinar dengan terang dan memiliki sesuatu yang samar-samar digambar di atasnya. Kultivator botak kemudian membawanya ke tangannya. Ketika lelaki tua gemuk dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah, mengetahui bahwa semuanya jauh dari baik. Mereka jelas mengerti bahwa prajurit mantra telah menahan diri, tetapi mereka tidak berani mundur.
Jika tidak, mereka akan dengan mudah ditangkap oleh prajurit mantra. Peluang mereka untuk bertahan hidup bahkan lebih buruk daripada melawannya bersama. Dengan demikian, kelimanya mengutuk keras dalam pikiran mereka, dan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan sihir mereka untuk menyerang prajurit mantra. Untuk sementara waktu, kekuatan harta sihir mereka sangat meningkat, dan mereka mampu dengan paksa mengalahkan kabut kuning dan mendapatkan kembali beberapa momentum mereka. Ini membuat marah prajurit mantra botak. Dia melemparkan bulunya ke udara dan meludahkan kabut ki kuning ke harta sihir dan mulai mengucapkan mantra. Bulu itu bergetar sesaat dan dengan lembut mengipasi ke arah para kultivator. Tiba-tiba peluit besar terdengar di udara, dan angin kencang berwarna kuning mengikuti arah bulu itu mengipasi. Dalam sekejap, badai berubah menjadi tornado setinggi 100 meter dan benar-benar menelan 5 kultivator formasi inti. Angin kencang yang menakutkan dan mengguncang bumi menyebabkan harta sihir bergoyang dengan goyah. Mereka tampaknya dibatasi oleh badai dan tidak mampu melepaskan diri. Prajurit mantra botak itu tersenyum aneh dan mengungkapkan ekspresi bangga. Haha, jika Anda tidak akan menerima kebaikan saya, maka saya akan menggunakan kekuatan. Betapa cerobohnya. Jangan berharap saya berhenti setelah masalah mencapai sejauh ini. Prajurit mantra botak kemudian meraih udara dan tiba-tiba membentuk tangan besar dari sayap kuning. Itu kemudian membuat jalan untuk meraih wanita cantik itu. Prajurit mantra berencana untuk terlebih dahulu mengambil wanita itu untuk memastikan dia hidup, dan langsung memusnahkan 4 yang tersisa melalui tampilan penuh kekuatannya. Wanita itu berusaha memanfaatkan harta sihir pedang apinya yang menyala-nyala untuk memblokir tangan besar itu. Tetapi angin kencang telah menyebabkannya berputar di luar kendali. Tanpa cara untuk mengendalikannya, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, menyebabkan kulitnya menjadi pucat. Meskipun keempat kultivator ingin menyelamatkan wanita itu, mereka bingung dan tersapu angin. Hanya lelaki tua gemuk dengan kultivasi terdalam di antara mereka yang mampu menghadapinya dengan lebih baik. Dengan kekhawatirannya, dia dengan paksa mengangkat tangannya dan melepaskan sambaran petir sepanjang 1 meter untuk menyerang tangan raksasa itu. Namun, serangan itu sama sekali tidak efektif. Ketika tangan kuning itu hanya berjarak 3 meter dari meraih wanita itu, tangan itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, prajurit mantra berjubah kuning meraung ketakutan. Badai angin yang menjebak kultivator formasi inti tiba-tiba melemah sebelum segera menghilang. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Kelompok kultivator saling memandang dengan cemas dan mengalihkan pandangan mereka ke arah prajurit mantra botak. Namun, si botak dengan marah menatap ke arah yang benar-benar kosong. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keheranan. Ekspresi sengit muncul di wajah prajurit mantra dan dia dengan marah berteriak, "Kenapa kamu berani mematahkan teknikku? Mengapa kamu diam-diam menyembunyikan dirimu sendiri?" Dia sepertinya tidak lagi berbicara kepada para kultivator formasi inti. Suara seorang pria dengan santai berbicara, "Bukannya aku menyembunyikan diri, tapi hanya kultivasimu yang terlalu kurang untuk melihatku. Sepertinya dirimu yang terhormat baru saja memasuki tahap jiwa baru lahir. Kamu jauh lebih lemah daripada prajurit mantra lain yang pernah kulihat." Kilatan cahaya biru, seorang pemuda dengan penampilan biasa muncul di hadapan mereka. Ketika dia melihat bahwa 5 kultivator terjebak dalam situasi putus asa, dia melepaskan coretan pedang esensi biru ke arah bulu. Angin badai dengan mudah larut. Kelimanya awalnya terkejut dengan penampilan Hanli. Tetapi setelah merasakan bahwa dia berada di tahap jiwa baru lahir, mereka bersukacita mengetahui bahwa hidup mereka terselamatkan. Kultivator wanita segera memberi hormat kepadanya dari kejauhan dan dengan hormat berkata, "Nama junior adalah Nian. Terima kasih banyak atas penyelamatan senior." Nian, ketika Hani mendengar ini, dia tidak bisa tidak melihat wanita itu lagi. Dia samar-samar mengingatnya. Namun sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan ini. Dan dia hanya melambaikan tangannya, membuat wanita itu berhenti memberi hormat. Wanita dan pria tua itu sepertinya tidak mengenalinya. Itu tidak mengejutkan. Di masa lalu, dia hanya bertemu mereka 1 kali. Sekarang hampir 200 tahun telah berlalu, tidak aneh jika mereka tidak mengenalinya. Dengan pemikiran itu,
Hani mengalihkan pandangannya ke prajurit mantra berjubah kuning dan dengan datar berkata, "Karena dirimu yang terhormat belum lari, sepertinya kamu ingin melawanku." Ketika prajurit mantra botak mendengar ini, dia dengan marah tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. "Dirimu yang terhormat juga hanyalah seorang kultivator jiwa baru lahir awal. Kata-kata Anda mungkin berani, tetapi saya harus mewajibkan Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda." Dengan mengatakan itu, prajurit mantra botak membentuk gerakan mantra dan dia menjentikan jarinya ke bawah, menembakkan 2 pelet kuning yang bersinar. Hani sedikit terkejut dengan ini dan tidak menghentikannya. Dia hanya menyipitkan matanya dan memperhatikan dengan penuh minat. Pria botak itu dalam hati senang melihat bahwa Hani tetap diam dan segera mengucapkan mantra. Tubuhnya kemudian diselimuti awan kuning yang bergelombang. Dengan suara yang mengesankan, dia dengan lembut berteriak, "Bangkit!" Ketika Hani mendengar ini, hatinya bergetar saat dia dengan penuh harap melihat sekelilingnya. Tetapi dia tidak melihat apapun yang muncul. Dalam keraguannya, dia tiba-tiba mendengar gemuruh samar dari tanah. Gemuruh itu segera mengguncang dunia. Hani menyapu indera spiritualnya ke tanah dan mengungkapkan sedikit keheranan. Tanpa berpikir lebih jauh, dia menyapu lengan bajunya, mengirimkan 2 guratan pedang sepanjang 10 meter dari jubahnya ke arah asal suara itu. Hani mengerutkan kening, meskipun garis-garis pedang menyerang, itu tidak efektif. Dengan gemerisik angin, 2 naga kuning bertanduk sepanjang 40 meter terbang keluar dari tanah dan menembak ke arah kultivator botak. Mereka kemudian mengepung kultivator botak dan terus berputar di sekelilingnya, seolah-olah ingin melindunginya. Ini Hani tercengang menemukan 2 naga kuning yang menakutkan itu seluruhnya terbentuk dari bumi. Mereka muncul seolah-olah mereka benar-benar hidup. Aura manusia hidup ini sepertinya berasal dari pelet kuning di atas kepala mereka. Itu berdenyut dengan cahaya, melepaskan cahaya kuning iblis. "Hehe, dirimu yang terhormat akan menjadi yang pertama menyaksikan kekuatan dari binatang rohku yang terkekang. Pergi!" Prajurit mantra botak dengan marah tersenyum dan menyerang naga bumi dengan segel mantra kuning. Naga-naga itu kemudian menyerang Hani dengan kekuatan yang sombong. Hani mengerutkan alisnya dan dengan ringan menghela nafas. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sepotong api es surgawi. Sepotong api terbelah menjadi 2 api yang lebih tipis dan dengan akurat mengenai kepala masing-masing naga bumi. Api berderak dan langsung menyelimuti naga bumi dengan lapisan es. Patung es berhenti 10 meter di depan Hani sebelum jatuh ke bumi. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, ada 2 ledakan yang jelas. Kedua naga bumi yang membeku itu dengan mudah dihancurkan oleh 2 garis pedang yang dilempar Hanli. Setelah itu, Hani mengangkat tangannya dan dengan tenang memanggil 2 pelet kuning ke tangannya. Dia melirik mereka sebelum memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Hani dengan santai berkata, "Kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Jangan ragu untuk menggunakannya. Saya ingin melihat kekuatan sebenarnya dari teknik roh prajurit mantra." Keheningan terjadi di atas awan kuning sejenak. Prajurit mantra itu benar-benar terkejut saat Hani menghancurkan 2 naga buminya dengan mudah. Sesaat kemudian, suara cemberut prajurit mantra tiba-tiba keluar dari awan kuning. "Kamu berasal dari sekte apa? Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? Anda tampaknya tidak cocok dengan deskripsi kultivator yang lebih dikenal. Jangan bilang kamu juga memasuki tahap jiwa baru lahir dalam 100 tahun terakhir." Pertanyaan terakhir diucapkan dengan nada biadab. "Saya adalah individu tanpa nama. Jika saya menyebutkan nama saya, Anda tidak akan mengetahuinya. Karena rekan Dawis bermaksud menyerang, saya tidak akan sopan." Ekspresi Hani menjadi cemberut dan dia menampar kantong binatang roh di pinggangnya, melepaskan serangga terbang emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Mereka adalah kumbang pemakan emas murni yang telah dipelihara dengan cermat oleh Hanli. Ini akan menjadi pertama kalinya Hani menggunakannya untuk melawan musuh. Dia ingin menguji seberapa efektif mereka melawan tahap jiwa baru lahir. "Kumbang pemakan emas? Anda benar-benar memilikinya, dan begitu banyak." Sangat mengejutkan Hanli, prajurit mantra berjubah kuning meneriakkan nama serangga ini dengan suara ketakutan sebelum Hanli bisa memerintahkan serangan. Tanpa kata lain, kultivator berjubah kuning berbalik dan merobek langit sebagai seberkas cahaya kuning. Kecepatannya telah menyebabkan Hanli ragu-ragu dan meninggalkan ide untuk mengejarnya.
Dia tidak percaya diri untuk bisa memusnahkan seorang kultivator jiwa baru lahir yang dengan sepenuh hati fokus untuk melarikan diri. Begitu jiwa baru lahir terwujud, bahkan teknik gerakan kilat pun kurang dalam kecepatan untuk menandinginya. Namun, prajurit mantra botak mampu mengenali kumbang pemakan emasnya meskipun memiliki kultivasi yang agak rendah. Itu benar-benar mengejutkan. Meskipun dia merasa agak bingung, Hani membatalkan masalah itu dan memanggil binatang rohnya yang masih belum teruji. Setelah itu, dia perlahan terbang menuju kultivator formasi inti dengan ekspresi tenang. Sebelum Hani mendekati mereka, lelaki tua gemuk itu berinisiatif untuk terbang ke depan dan memberi hormat kepadanya. "Terima kasih banyak atas bantuanmu, senior. Mungkinkah junior tahu namamu yang terhormat?" "Junior adalah Lei Wanhe dari Lembah Mapel Kuning. Kami tidak bisa cukup berterima kasih." Selain Nian yang telah memperkenalkan dirinya sebelumnya, yang lain mulai memberi hormat kepada Hanli, juga dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Si Kyun dari Sekte Pedang Raksasa, Tang Minghua dari Sekte Bulan Bertopeng, Qian Huan dari Benteng Kekaisaran Surgawi memberi hormat kepada senior. "Senior," Hani membelai dagunya dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Pria tua gemuk itu adalah paman bela diri senior Lei yang telah menukar ramuan obat dengan formula pil. Meskipun dia hanya mengamati kebiasaan umum dunia kultivasi, Hani tidak bisa tidak menganggap tindakan ini aneh. Adapun wanita cantik bernama Nian, dia hanya bertemu sekali sebagai saudari bela diri senior Ni ketika dia melindungi murong bersaudara dari senior Lu di Lembah Mapel Kuning. Meskipun Hani tidak memiliki banyak hubungan dengannya, dia telah mendengar banyak tentang bakat dan kecantikannya, baik dari luar maupun dari dalam. Di masa lalu, ada banyak murid laki-laki yang mengaguminya. Hani tidak menyangka setelah bertahun-tahun dia akan membentuk inti emas. Hani tetap diam dan memeriksa Lei Wanhe dan Nian dengan ekspresi rumit. Saat ini terjadi, Lei Wanhe merasa bingung. Tidak hanya senior ini tampak terlalu muda. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lei Wanhe menemukan wajahnya agak familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Ini datang sebagai kejutan baginya dan dia mulai merasa khawatir. Saat Nian melihat Hanli, kebingungan tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Hanli enggan membuang waktu lagi dengan tampilan diam ini dan akhirnya berkata, "Sepertinya paman bela diri Lei benar-benar tidak mengingatku. Namun, formula pil yang diberikan paman kepada saya selama tahun itu sangat membantu saya." Ketika Lei Wanhe mendengar Hanli memanggilnya paman bela diri, rahangnya ternganga dan kehilangan kata-kata. Tetapi setelah dia mendengar Hanli menyebutkan formula pil, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai tergagap. "Paman bela diri, formula pil, kamu? Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tercengang. Senior jiwa baru lahir ini menyebut Lei Wanhe paman bela diri. Ini benar-benar membuat pikiran mereka berputar-putar dalam kebingungan. Tapi ketika Nian mendengarnya, dia dengan takjub memeriksa Hanli sekali lagi sebelum berkata, "Kamu adalah murid paman Li, Hanli, junior Han?" Suara wanita itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hani merasa sangat terkejut. "Saya tidak menyangka bahwa rekan Daois ini akan mengingat saya." Hani tidak dikenal selama tahap pemurnian Qi karena profil rendah dan kultivasinya yang sedikit. Tetapi sejak dia selamat dari tanah terlarang, ujian dengan darah dan api, dan berhasil menjadi murid Li Huayuan setelah memasuki pembangunan fondasi, banyak orang yang cerdik yang telah memperhatikannya. Senior Ni ini adalah salah satunya. Setelah 6 sekte jalan iblis menyerbu negara bagian Yu, reputasinya melonjak di seluruh murid kelas bawah dari prestasinya dalam membunuh begitu banyak kultivator jalan iblis di kelas yang sama. Meskipun Nian tidak melihat wajah Hanli sejak itu, Hanli telah meninggalkan kesan yang mendalam kepadanya. Dengan penampilan Hanli yang persis sama seperti sebelumnya, dia mengingat junior terkenal Han dari masa lalu, dan tanpa sadar meneriakkan namanya dengan kaget. "Kamu benar-benar keponakan bela diri Han." Lei Wanhe merasa tenggorokannya kering dan pikirannya menjadi kosong. Dikatakan bahwa setiap peristiwa aneh bisa terjadi di dunia kultivasi. Murid luar biasa yang naik ke status yang sama sebagai senior adalah kejadian biasa.
Tetapi untuk junior pembangunan fondasi yang tiba-tiba muncul kembali di tahap jiwa baru lahir, adalah sesuatu yang membuat seseorang yang berpengalaman seperti Lee Wan-hee menjadi pingsan. Hani melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, "Paman Lee tidak perlu terlalu terkejut. Namun ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita mengobrol sambil bepergian." Ekspresi Lee Wan-hee goyah beberapa kali sebelum tertawa getir. "Saya tidak berani menerima gelar sebagai paman bela diri. Karena senior Han telah memasuki tahap jiwa baru lahir, saya adalah junior Anda." Kata-katanya masih mempertahankan rasa hormat yang sama sejak awal. Terlepas dari identitas Hani di masa lalu, kultivasinya saat ini jauh melampaui dirinya sendiri. Dia tidak berani disapa dengan gelar yang tidak pantas seperti itu. 3 kultivator lainnya akhirnya menyadari hubungan antara Hani dan Lee Wan-hee. Setelah melirik satu sama lain dengan cemas, ekspresi aneh muncul di masing-masing wajah mereka. Hani tidak terlalu memperhatikannya. Setelah hening sejenak, dia menganggukkan kepalanya. "Karena rekan Dawisley mengatakan ini, saya tidak akan sopan. Mari kita segera berangkat dari sini. Kecepatan Anda semua terlalu lambat, jadi saya akan membawa Anda." Setelah itu dikatakan, Hani menampar kantong penyimpanannya dan sebuah barang kecil yang indah muncul di tangannya. Begitu dia melemparkannya ke udara, benda persegi muncul di hadapan mereka dalam kilatan cahaya merah. Di bawah kendali segel mantra, kereta kuda angin dengan cepat tumbuh lebih besar dan muncul lebih dari 30 meter lebarnya. Naik kereta, Hani dengan belak-belakan memerintahkan mereka. Lee Wan-hee dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dan mereka semua terbang ke kereta dengan kabur. Begitu Hani melangkah ke kereta kuda angin, dia mulai menyuntik kereta itu dengan kekuatan spiritualnya. Setelah gemetar dengan lembut sejenak, itu merobek langit sebagai seberkas cahaya putih. Dengan kecepatannya yang luar biasa, itu menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Kecepatan kereta kuda angin menyenangkan yang lain. Pada kecepatan ini, para prajurit mantra tidak akan bisa mengejar mereka, menghilangkan kekhawatiran yang ada di pikiran mereka. Saat Hani mengendarai kereta kuda angin, dia dengan santai bertanya, "Rekan Taois, negara bagian Feng Yuan seharusnya sudah jatuh ke dalam genggaman prajurit mantra. Mengapa Anda ada di sana? Dan bagaimana Anda bisa diblokir oleh prajurit mantra jiwa baru lahir? Jika daerah itu tidak begitu terpencil, tidak akan mudah untuk melarikan diri bahkan jika aku mengambil tindakan." Ketika kelimanya mendengar ini, mereka saling melirik dengan berbagai ekspresi. Pemimpin dari kelompok mereka, Lee Wan-hee, ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Senior mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi kami tidak bertindak atas kehendak bebas kami. Kami berada di bawah perintah dari Persatuan 9 Bangsa untuk melaksanakan tugas penting. Akibatnya, kami terpaksa memasuki daerah yang telah diduduki Mulan. Tak berdaya, kami hanya bisa memilih rute jarak jauh dan terbang kembali. Namun, kami bertemu dengan beberapa prajurit mantra tingkat rendah di sepanjang jalan dan tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Tapi siapa yang tahu bahwa ada prajurit mantra jiwa baru lahir yang berada di dekat mereka? Saat kami selesai membunuh prajurit mantra tingkat rendah terakhir, kami ditemukan oleh eksentrik tua dan dikejar. Meskipun kami tahu kami bukan lawannya, jika kami tersebar, kami hanya akan menemui ajal kami lebih cepat. Jadi kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Hanya secara kebetulan senior Han datang kepada kami. Kalau tidak, kami akan menemui ajal kami." Saat Lee Wan-hee berbicara dengan rasa terima kasih, dia memeriksa Han Li. Sejujurnya, dia masih merasa seolah-olah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Ketika Hani mendengar ini, dia kehilangan minat dan mendengus acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, "Rekan Taois Lei, apakah guruku Li Huayuan masih baik-baik saja?" Karena tidak ada gunanya menyembunyikan masalah ini, Lee Wan-hee dengan jujur menjawab, "Senior Han, Junior Li meninggal 100 tahun yang lalu dalam perang dengan prajurit mantra Mulan. Adapun istrinya, dia tidak dapat membentuk inti emas dan mencapai akhir umurnya." Hani sedikit terguncang oleh kata-katanya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia kemudian bertanya, "Apakah saudara dan saudari bela diri saya dapat membentuk inti emas?" Lee Wan-hee menghela nafas dan berkata, "Tidak. Meskipun 3 murid Junior Li memiliki bakat luar biasa dan memasuki tahap inti palsu, mereka tidak ditakdirkan untuk membentuk inti emas."
Hani terdiam sejenak. Penampilan Yukun, Song Meng, Song Weniang, dan yang lainnya muncul di benaknya. Peristiwa masa lalu perlahan mulai muncul. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam. Karena saudara-saudara seperguruannya tidak dapat membentuk inti emas, dia tidak bertanya lebih lanjut tentang mereka. Kemungkinan mereka meninggal selama meditasi. Waktu yang dihabiskannya di lembah mapel kuning seolah-olah semuanya terjadi dalam mimpi lama. Pada saat itu, Nian tiba-tiba berkata, "Senior Han, apakah Anda tertarik untuk bergabung kembali dengan lembah mapel kuning?" Hani mengangkat alisnya dan segera menjawab, "Kembali ke lembah mapel kuning, saya tidak memiliki minat seperti itu. Saya sudah menjadi tetua dari Sekte Awan Melayang Aliansi Jalan Surgawi dan saya puas di sana." Kekecewaan muncul dari ekspresi Nian dan ekspresi Lewan He goyah. Adapun tiga lainnya, mereka tidak berani berbicara karena mereka tidak mengenal Hanli. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Nian kemudian bertanya, "Apakah senior akan mengenali Xiao Chuer?" Hani tertegun sejenak. Dia bertanya dengan ekspresi aneh. "Xiao Chuer? Tentu saja aku tahu. Kamu tahu gadis kecil itu?" Pada saat yang sama, penampilan gadis muda berjiwa aneh itu muncul di benaknya.